Hai, kembali lagi dalam channel Istiqomah Is. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang motivasi belajar. Sebelum itu, kenalkan dulu tempat saya berkuliah di Universitas Trilogi, lebih tepatnya di Jakarta Selatan, dan ini adalah dosen pengampu saya, Bu Febriyanti Yuli Santrianti, SPDI MTD. Untuk menyimak video ini secara baik dan benar, silakan tonton video ini sampai habis. Hai, kembali lagi dengan saya Istiqomah NIM 22117013. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mata kuliah strategi pembelajaran. Berikut adalah pengertian belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan belajar dari dalam dan luar diri individu untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan prestasi bermutu. Jadi, motivasi belajar adalah kegiatan untuk belajar dalam menghasilkan prestasi yang bermutu, yaitu memiliki keunikan dan dibutuhkan oleh setiap individu itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pengertian menurut ahli Sardiman 1986. Motivasi belajar adalah keseluruhan penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar berlangsung dan memberikan arah sehingga tujuan dapat tercapai. Jadi menurut Sardiman ini bahwa motivasi belajar adalah penggerak yang ada di dalam diri sendiri untuk kelangsungan belajarnya dan memberikan arah dan tercapainya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan motivasi belajar 1. Perubahan perilaku. Dalam tujuan ini diharapkan siswa dapat berubah perilakunya untuk menjadi lebih baik dan sifat perubahannya permanen. Dalam perubahannya ini sifatnya berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya perubahan yang lain. Jadi perubahan yang baik akan selalu baik dan menjadi lebih baik. Dan perubahan ini secara aktif. Jadi aktif perubahan ini terus berkembang untuk menjadi kebaikan yang berkelanjutan. Terus ada peningkatan kognitif, yaitu peningkatan dalam ilmu, penalaran, pengetahuan secara berkembang. Terus ada lagi kelima, keterampilan psikomotorik. Keterampilan dimiliki individu untuk melakukan psikomotorik atau kepribadian yang lebih baik. Manfaat. Nah, manfaat dari motivasi belajar ini pertama, meningkatkan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini diharapkan siswa melakukan pelajaran secara terus-menerus dan memiliki pengetahuan psikomotorik, kepribadian, dan keprofesional dalam pembelajaran berlangsung. Terus yang kedua, ada pendidik sebagai teladan. Pendidik ini sebagai teladan yang akan ditiru oleh muridnya, sehingga sebagai pendidik harus menjadi teladan yang baik. Terus ada pewaris kebudayaan. Dalam pewaris kebudayaan ini diharapkan siswa mewarisi segala kebudayaan yang ada untuk generasi selanjutnya. Dan yang keempat, ada semangat meraih tujuan. Dalam manfaat motivasi belajar ini diharapkan siswa memiliki semangat yang mendarah daging dalam dirinya untuk meraih tujuannya dalam kehidupan selanjutnya. Nah, yang terakhir ada 5, pembelajaran kompleks bagi pendidik. Jadi pembelajaran ini bervariasi sehingga pendidik harus memiliki pengetahuan, wawasan, dan yang terpenting adalah keprofesionalan dalam pendidikan. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. 1. Ada jenis motivasi intrinsik, yaitu dorongan dan kesadaran dari dalam diri individu. Nah, intrinsik ini adalah dorongan yang berasal dari diri individu sendiri. Kedua, ada ekstrinsik, yaitu motivasi ekstrinsik, dorongan atau ajakan dari luar diri individu. Jadi ada contoh dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, contoh intrinsiknya ini menjadi sukarelawan. Jadi dalam contoh intrinsiknya, dalam kemauan diri sendiri, dia ingin menjadi sukarelawan. Terus yang kedua ada berpengalaman. Contoh, dia ingin berpengalaman dalam kehidupannya atau dia ingin melakukan sesuatu hal baru. Contoh intrinsik yang berkarakter yang baik. Contoh ekstrinsik, suruhan menjadi sukarelawan. Nah, dalam kegiatan berpengalaman, tolak ukur kemampuan. Nah, ekstrinsik ini salah satunya bahwa seseorang itu harus memiliki pengalaman. Adanya norma menuntut berkarakter baik. Adanya norma-norma itu mengharuskan individu untuk berperilaku yang baik dan berkarakter yang baik. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi? Nah, di sini ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adanya kesadaran diri sendiri untuk berprestasi. Faktor eksternal adanya peran orang tua, guru, dan lingkungan. Dan dalam peran orang tua ini mengharuskan anaknya untuk berprestasi atau belajar dengan sungguh-sungguh, dan guru pun mengarahkannya dan lingkungan pun mendukungnya. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa 0 sampai 13 tahun. 1.
Pengembangan bahasa dan pendengaran anak. 2. Berkreasi dan berkarya. Mengharuskan siswa untuk berkreasi dan berkarya menciptakan sesuatu yang baru. Ketiga, masuk dalam dunia. Keempat, memberi dukungan bahwa anak itu memiliki motivasi atau memiliki semangat. 5. Apresiasi. Pendidik harus melakukan apresiasi pada anak. Menjadi teladan. Kenapa menjadi teladan? Karena pendidik itu sebagai contoh, sebagai acuan tiruan yang akan dilakukan oleh anak. Kesimpulan, motivasi belajar adalah dorongan atas kesadaran seseorang untuk belajar meraih sebuah kesuksesan yang nyata dengan mengetahui manfaat, tujuan, jenis, dan faktor yang mempengaruhinya dalam mencapai sebuah kesuksesan tersebut. Dan pada mata kuliah strategi pembelajaran tentang materi motivasi belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.